Halo, di video ini kita akan bahas tentang keandalan sistem pengukuran, ya, atau dalam bahasa Inggris adalah reliability, ya. Nah, keandalan ini penting karena kita ingin tahu seberapa andal sih sistem pengukuran yang kita buat, ya. Oke, nah mari kita mulai dengan pembahasan dari reliability ini, ya. Nah, keandalan itu atau reliability itu berarti sistem atau elemen pengukuran dapat berfungsi menurut performa yang diinginkan, ya. Jadi performa apa sih yang kita inginkan? Misalnya akurasinya. Ya, misalkan kalau saya punya sebuah voltmeter, ya akurasinya misalkan sampai level ke akurasi 10 milivolt atau 1 milivolt ya. Nah, sepanjang dia bisa memenuhi performa yang diinginkan tersebut, maka sistem tersebut andal. Ya, jadi tergantung performa yang diinginkan apa. Karena bisa saja kita punya sebuah elemen atau sebuah sistem, ya nggak bagus semuanya sih, tapi setidaknya bisa menghitung apa yang saya inginkan, tergantung dari aplikasi yang kita gunakan, gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari keandalan. Ya. Nah, sebaliknya nih, kegagalan atau kerusakan atau failure ya itu berarti sistem sudah nggak bisa lagi memenuhi level performansi yang diinginkan. Ya. Nah, kerusakannya juga bisa berupa kerusakan parsial atau keseluruhan. Ya, jadi kerusakan parsial bisa aja ya sepanjang dia tidak bisa memenuhi performa yang diinginkan, kita kategorikan sebagai gagal, rusak atau dalam bahasa Inggrisnya failure. Gitu ya. Nah, reliability ini penting dalam suatu sistem pengukuran karena kita harus mengetahui sejauh mana sistem atau elemen pengukuran tersebut dapat diandalkan, ya. Contohnya dalam sebuah risiko tinggi, misalkan sistem pengukuran pada pesawat ya. Kita tahu pesawat itu maintenance-nya sangat-sangat teliti, ya, dan nggak sembarangan untuk dia bisa terbang, ya. Dan setiap alat, setiap elemen yang pengukuran yang dapat membuat sebuah judgement dari seorang pilot, ya itu harus sangat-sangat andal, ya. Jadi sekali lagi, andal ini dilihat dari sebuah performa yang kita inginkan. Performanya itu dapat berupa karakteristiknya ya. Nah, karakteristiknya dapat dilihat di video-video sebelumnya bagaimana kita melihat sistem atau elemen pengukuran tersebut memiliki karakteristik tertentu ya. Nah, tentang reliability ini ada satu cabang ilmunya sendiri ya, yaitu reliability engineering ya. Bahkan reliability ini saking pentingnya punya cabang ilmu tersendiri yaitu reliability engineering ya. Nah, data yang menjadi ukuran suatu studi keandalan itu ada banyak. Pertama, setidaknya ada 3 ya. Pertama, waktu operasional, uptime. Yang kedua, jumlah kegagalan atau yang disebut dengan downtime. Ya, kemudian yang ketiga, jam kerja manusia untuk perbaikan atau labor hour. Karena ini harus diperhitungkan ketika kita membuat sebuah pembiayaan. Ya. Nah, data yang lain misalkan berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk testing. Karena setiap alat yang sudah diperbaiki itu harus dites dulu sebelum dia dikembalikan atau sebelum sepenuhnya recovery ya atau fully recovered gitu ya. Jadi setiap data ini adalah data yang penting karena kalau kita kerja dalam atau kita punya sebuah tanggung jawab yang sangat besar dalam sebuah sistem pengukuran ya. Nah, yang kita ingin tahu adalah berapa lama diperbaiki, kemudian berapa lama bisa kembali lagi normal ya. Dan ada banyak parameter lain yang nanti coba kita diskusikan satu-satu ya. Nah, reliability engineering ini memiliki beberapa istilah ya, dan istilah ini dalam bentuk singkatan ya. Nah, coba kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, mean time to repair ya. Mean time to repair itu yang artinya waktu rata-rata untuk memperbaiki sistem hingga berfungsi kembali ya. Jadi reliability ini bukan tentang seberapa lama sebuah sistemnya bisa nyala, bukan. Tapi kalau dia rusak, berapa lama sih waktu yang waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hingga berfungsi kembali, ya. Nah, di dalamnya itu ada waktu perbaikan dan waktu pengetesan, ya. Jadi ada waktu perbaikan dan waktu pengetesan. Nah, gimana kita menghitung mean time to repair atau MTTR ini? Ya, jadi di reliability engineering ini ada beberapa singkatan. Salah satunya adalah yang pertama kita bahas ini, yaitu MTTR, ya. Nah, gimana cara ngitung MTTR? Ya, sederhananya berapa sih rasio atau perbandingan antara total waktu perbaikan dibagi dengan jumlah total perbaikan. Jadi berapa kalinya. Ya, nah coba sekarang kita buat skemanya ya. Jadi MTTR ini dapat kita hitung dari sejak dia beroperasi ya. Jadi misalkan ini adalah awal pengoperasian, ya. Kemudian dia rusak ya. Rusak berarti ada repair kan? Nah, repair saya kasih warna biru ya. Blue gitu kan. Repair. Jadi repair start. Ya. Sampai dia fully recovered ya. Jadi repair start, kemudian ada repair finish.
Ini mungkin skema waktunya ya. Jadi repairnya finish, kemudian menjadi warna hijau, fully recovered. Fully recovered. Jadi sudah kembali lagi beroperasi. Ya. Nah, MTTR ini adalah sejak repair start dan sampai repair finish. Ya. Di dalamnya ada waktu untuk perbaikan. Ya. Di dalamnya ini saya kasih tanda X ya. Ada waktu untuk perbaikan. Agak terlalu lama perbaikannya. Di sini ya, perbaikan, service. Nah, di sini ya, service selesai. Kemudian ada testing time, ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada repair time, ya. Oh, sorry, bukan repair time ya. Tapi jadi ini ada service-nya yang perbaikan di sini ya. Kemudian di sini ada testing. Ya, kalau testingnya selesai, maka repair-nya finish, ya. Nah, MTTR yang mana? Ini adalah MTTR-nya nih. Sejak perbaikan dimulai sampai perbaikan selesai. Ya, ini adalah mean time to repair MTTR di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat bagaimana MTTR dihitung ya. Nah, sekarang saya gunakan kasus ya. Yang pertama tadi adalah MTTR, mean time to repair ya. Nah, kasusnya misalkan suatu alat ukur gagalnya 3 kali. Ya, jadi ada alat ukur gagalnya 3 kali. Ya, jadi jumlah failure atau total perbaikan. Ya, jumlah perbaikannya 3 kali. Kan gagal 3 kali ya, saya perbaiki dong ya. Jumlah perbaikan itu ada 3 kali. Ya. Nah, kita mau hitung nih. Begitu dihitung, oh perbaikannya 3 kali, kemudian total waktu perbaikan. Total waktu perbaikan misalkan 60 menit. Ya, total. Jadi selama 3 kali perbaikan ini ya total waktunya dihitung-hitung tuh 60 menit. Ya. Nah, maka mean time to repair ya, MTTR, M-nya adalah mean yang artinya adalah sebuah rata-rata, maka total waktu perbaikan dibagi dengan jumlah perbaikan. Menit ya. Maka kita dapatkan 20 menit. Itu adalah MTTR-nya, ya. Nah, dengan data ini kita bisa tahu nih bahwa berapa sih jumlah waktu rata-rata untuk perbaikan sebuah alat gitu atau sebuah elemen ya. Nah, ini merupakan parameter yang pertama yaitu MTTR. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana MTTR dapat kita turunkan? Karena kita ingin menurunkan kan, semakin cepat dia diperbaiki yaitu waktu perbaikan dan testingnya ya, maka semakin efisien atau semakin baik ya. Adalah dengan cara sebagai berikut. Alat dan suku cadang harus selalu tersedia. Ya, oleh karena itu di beberapa perusahaan selalu punya suku cadang. Ya, misalnya nih kalau mungkin anak elektro atau anak mekatron bikin sebuah alat, ya kalau dia punya alat dan suku cadang atau alat dan komponen yang lengkap, ya selalu ada di labnya, maka kan waktu perbaikan akan semakin cepat. Ya, nggak perlu cari alat, nggak perlu beli komponen, tapi selalu ada. Ya, itulah kenapa kalau di lab biasanya ada begitu banyak supply komponen yang kalau sewaktu-waktu rusak bisa diganti dengan cepat. Ya, itu akan menurunkan angka MTTR. Ya, kemudian yang kedua, kalau si orangnya atau labornya ya dia memiliki pengalaman perbaikan, jadi dia mungkin tahu dari elemen ini penyakitnya atau sering rusaknya itu daerah mana, ya, dan prosedurnya yang baik juga, itu akan menurunkan angka MTTR. Ya, lalu yang ketiga, kalau kita udah punya sangat banyak pengalaman, kita tahu nih, ya berapa sih waktu atau berapa sih atau kapan perbaikan yang harus dilakukan. Ya, jadi kita ada prediksi. Ya, contohnya dengan sensor tambahan. Ya, misalnya nih ada sebuah sensor lingkungan dan sensor lingkungan ini adalah sensor yang paling bisa dibilang sensitif ya. Sensor lingkungan, ya misalnya sensor suhu ya, ada di sebuah greenhouse ya, ada di sebuah rumah kaca. Nah, ternyata sensor suhu tersebut punya masalah kalau dia berdebu ya, maka bacaannya akan tidak sesuai atau akurasinya akan menurun tingkat akurasinya ya. Nah, kalau kita pakai sensor tambahan, dalam hal ini sensor debu yang ditaruh dekat dengan sensor suhu tersebut, maka kita bisa tahu bahwa oke, debunya ini udah banyak. Maka kita tahu ya kapan harus diperbaiki. Ya, begitu kapan harus diperbaiki kita tahu ya, maka akan jauh lebih menurunkan angka MTTR-nya. Karena kenapa? Kita nggak tunggu sampai rusak dulu kan. Karena kalau rusak butuh waktu kan untuk perbaikan, untuk informasi, untuk diagnostik, testing, dan seterusnya. Ya, nah itu untuk contoh dari MTTR.
ya. Nah, sekarang yang kedua, mean downtime, MDT ya. Jadi ini adalah akronim yang memang menjadi akronim yang baku di reliability engineering. Ya, apa sih mean downtime? Ya, kita lihat dulu downtime, definisi downtime. Downtime itu adalah waktu total yang diperlukan sejak elemen dia rusak, ya, kemudian mengalami kegagalan, ya, hingga elemen atau sistem tersebut beroperasi kembali. Jadi total keseluruhan, ya. Nah, mean downtime tersebut didefinisikan sebagai total waktu downtime dibagi dengan total perbaikan. Ya. Nah, dengan definisi ini maka MTTR merupakan bagian dari MDT. Nah, coba kita lihat yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika awal pengoperasian ya, MTTR-nya kan sejak dia diperbaiki sampai perbaikannya selesai. Nah, katakanlah rusaknya di sini nih. Awal pengoperasian dia jalan, kemudian fail ya. Di sini fail. Biar agak betul ya. Kita kasih warna merah deh, yang rusak ya, lambang rusak. Oke, misalkan ini fail, bukan itu, ini fail, X ya, fail. Tiba-tiba tingkat akurasinya menurun, kemudian ya banyak sebab ya, kita nggak tahu kan ya. Nah, maka sejak fail ini kan banyak hal yang terjadi ya. Kita panggil tukang servisnya, kemudian diagnostik ya. Jadi di sini ada notification ya, sampai sebuah waktu tertentu. Ini ada notif ya, kemudian semua orang sadar, oke, ini ada rusak nih. Mari kita panggil tukang servisnya ya. Ada waktu notifnya ya. Nah, sejak notif ada lagi waktu tambahan berupa diagnostik. Jadi dilihat lagi ini rusaknya belah mana? Kenapa kok bisa turun misalkan ya. Kemudian baru repair start, service, testing, repair finish. Nah, sampai repair finish kan belum selesai, ya, mesti diantar lagi kan sampai ke fully recovered, ya. Jadi ini ada waktu lagi nih, ya, either itu berupa delivery, ya, either itu berupa instalasi, banyak banget kan. Nah, total ini sejak dia gagal sampai dia fully recovered itu dinamakan downtime. Jadi mungkin kalau bisa saya lihat di sini, dari sini sampai sini, ya. Ini merupakan MDT, ya, mean downtime, ya, total sejak dia fail sampai fully recover, gitu. Oke, nah ini merupakan contoh dari MDT, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di slide ya. Nah, dengan definisi ini kita tahu MTTR itu merupakan bagian dari MDT, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya. Nah, sekarang ada mean time between failure. Ya. Mean time between failure nih. Ya, kalau kita lihat di sini akronimnya adalah MTBF, mean time between failure, ya. Dan ini bisa dihitung atau bisa kita dapatkan angkanya kalau alatnya atau elemen tersebut dapat diperbaiki, repairable. Kan between failure ya. Jadi dia gagal, dia diperbaiki, jalan lagi, gagal lagi, diperbaiki lagi dan seterusnya. Ya. Nah, mean time between failure ini didefinisikan sebagai waktu total operasional atau yang disebut dengan uptime. Ya, dan didefinisikan sebagai ya tadi uptime dibagi dengan jumlah total perbaikan. Gitu. Ya. Nah, singkatnya MTBF ini adalah waktu rata-rata di antara perbaikan. Ya, kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, tapi MTBF ini diukur tanpa memperhitungkan waktu perbaikan. Jadi jumlah waktu perbaikannya nggak dihitung, pokoknya berapa lama dia up gitu ya. Nah, waktu untuk pemeliharaan rutin tidak termasuk dalam MTBF. Ya, jadi maintenance rutin itu seperti kalau ada misalkan sebuah sistem pengukuran yang sangat mekanikal perlu dikasih pelumas, perlu dikasih oli ya itu tidak termasuk. Ya, jadi kategori ini bisa masuk hanya untuk yang service yang memang untuk kegagalan atau failure. Ya. Nah, MTBF ini bermanfaat untuk mengetahui atau memprediksi waktu uptime, ya, serta memprediksi kapan kita harus melakukan perbaikan, gitu. Oke, nah misalnya ya, sekarang kita lihat skemanya dari MTBF ini, ya. Sekarang MTBF ya, tadi yang kedua kita udah bahas yaitu MDT. Oke, sekarang kita lihat skema dari yang ketiga ya, yaitu MTBF ya, mean time before failure ya. Jadi jika dia merupakan sebuah alat misalkan ya,
Di sini dia awal pengoperasian, awal operating ya. Kemudian dia fail di sini ya, fail. Kemudian dia service dan selanjutnya, kemudian testing, diagnostik dan seterusnya ya. Kemudian dia di sini mulai lagi service ya. Misalkan di sini ada resume operating. Ya, kemudian dia gagal lagi, agak jauh sekarang. Failure lagi, kemudian resume lagi ya. Secara waktu ya, ini resume operating. Ya. Nah, ini adalah dinamakan time between failure ya. Jadi time between failure. Ini sampai sini. Ya. Ini adalah time before failure. Ya, ini juga sama. Time before failure. Ya, seperti itu ya. Nah, gimana cara menghitung MTBF ya? Jadi MTBF ya, itu dapat dihitung sebagai total uptime ya, berapa lama dia beroperasi ya, dibagi dengan total number of failure. Gitu ya. Total uptime, ya ini kan uptime semua ya. Ini beroperasi gagal, kemudian mulai lagi beroperasi gagal ya. Ini adalah waktu perbaikan by the way. Supaya jelas ya. Ini waktu perbaikan. Perbaikan ya, service. Gitu ya. Atau yang tadi tuh ya, time to repair ya. Time to repair. Ya, time to repair. TBF, time to repair, time before failure ya, dan seterusnya. Oke, ini kalau dilanjutkan kan akan terus ada mulai pengoperasian, kemudian gagal dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita punya kasus nih ya. Misalkan suatu alat ukur, contoh ya, suatu alat ukur ekspektasi operatingnya, operatingnya ya, itu adalah 10 jam ya misalkan ya. Pendek ya contohnya itu adalah sensor lingkungan. Sensor lingkungan itu pendek sekali usia untuk uptime-nya ya. Suatu alat ukur ekspektasi OK-nya adalah 10 jam ya. Nah, kemudian ternyata uptime-nya jadi bisa beroperasinya itu adalah 9 jam. Ya, gitu. Kemudian waktu repair-nya itu ada 1 jam untuk repair-nya. Ya. Nah, uptime-nya 9 jam. Nah, selama 9 jam diperbaikinya 3 kali. Ya. Jadi selama 9 jam ini diperbaiki 3 kali. Kalau tadi contohnya adalah sensor lingkungan yang ada debunya ya, debunya dibersihin per 3 jam, saking sensitifnya ya. Diperbaiki selama 3 kali. Ya, nah berapakah MTBF-nya? Nah, kita bisa hitung nih. MTBF-nya ya, itu adalah total uptime. Uptime-nya adalah 9 jam. Dibagi dengan berapa total number of failure-nya. Berarti kan kalau diperbaiki 3 kali, gagalnya itu kan 3 kali ya. Bagi 3, kita dapatkan 3 jam. Ya, nah dalam menghitung MTBF ini tidak termasuk waktu repair. Ya, karena waktu repair total ini adalah ya yang diperlukan untuk melakukan sebuah perbaikan. Gitu, ya. Nah, di sini soal ini kita bisa tambahkan ya. Mean time to failure ya. Mean time to repair, MTTR. MTTR-nya 1 jam dibagi dengan 3 ya. Tadi contohnya ya, 60 menit dibagi dengan 3. Itu adalah kita dapatkan 20 menit ya. Nah, dengan data ini ya, 3 jam MTBF, 20 menit MTTR, kita tahu dan kita bisa dapatkan kapan saya harus prediksi, kapan saya harus memperbaiki alat atau elemen dari alat ukur yang saya punya. Ya, kemudian lebih lanjut lagi, kalau MTTR-nya itu ada 20 menit, nah berapa sih kalau saya bayar orang yang di hire untuk memperbaiki dari alat tersebut ya, dan itu punya dampak pada cost dari alat ukur kita. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat mean time to failure sekarang ya, MTTF ya. MTTF. Nah, MTTF atau mean time to failure ini berlaku untuk alat yang tidak dapat diperbaiki.
ya. Jadi ini alat yang nggak bisa diperbaiki nih, ya. Sekali pakai terus rusak, nggak udah dia nggak bisa diperbaiki ya. Nah, MTTF juga dapat diartikan sebagai waktu hingga gagal total, ya, atau gagal nggak dapat beroperasi kembali, ya. Nah, MTTF ini didefinisikan sebagai total jam operasi dibagi dengan total unit, ya. MTTF diartikan juga sebagai lifespan of a device, gitu ya, atau usia suatu alat, ya. Nah, coba kita buat sketsa sederhananya ya. Jadi jika dia alat yang tidak dapat diperbaiki, berarti ini berlaku untuk non-repairable. Kalau tadi kan kita bahas yang repairable ya. Non-repairable. Non-repairable ya. Mulai dari start working, atau dia bisa kita beli, kemudian dia mulai beroperasi ya, sampai dia fail. Ya. Nah, ini adalah usianya kan. Makanya kita ada istilah umur alat gitu ya. Sampai sini. Ini adalah lifespan of a device ya, atau mean time to fail gitu. Oke. Nah, MTTF itu adalah total hour operation, jadi total uptime atau total waktu dia bekerja ya, dibagi dengan jumlah alat. Jumlah alat gitu ya. Contohnya nih ada 3 sensor misalkan ya. 3 sensor yang sekali pakai dia nggak bisa diperbaiki lagi ya, masing-masing usianya 8 jam, kemudian 10 jam, lalu 12 jam ya. Berapa sih MTTF-nya? Ya, total waktunya dari 3 alat ini 8 tambah 10 tambah 12 dibagi dengan 3 alat, kita dapatkan 10 jam ya. Nah, dengan data ini kita bisa tahu nih, oke, kalau saya beli 3 sensor, kalau saya beli 1 sensor yang jenisnya sama ya, atau yang bahkan yang jenisnya berbeda juga, maka saya punya ekspektasi untuk usia dari sensornya secara rata-rata ya. Dalam hal ini misalkan 3 sensornya sama, let's say sebuah sensor lingkungan, sensor pH misalkan ya, yang cepat rusaknya tuh ya, 8 jam, 10 jam, 12 jam. Maka oke, kalau saya beli 1 sensor pH, saya punya ekspektasi usianya adalah 10 jam ya. Dan ini sangat baik untuk kita tahu. Jadi kita bisa sangat optimal dalam mendesain sebuah alat ukur gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya itu adalah metrik lain ya. Ada metrik lain yang penting ya. Yang disebut dengan availability atau ketersediaan, kemudian unavailability, kemudian mean failure rate untuk repairable item, kemudian yang keempat mean failure rate untuk non repairable item ya. Nah, ini mungkin lebih mudah jika saya langsung kotret untuk rumus-rumusnya ya, untuk availability, unavailability, kemudian mean failure rate ya. Nah, kita lihat untuk yang availability dulu ya. Oke, jadi untuk availability atau ketersediaan. Availability ya. Ini didefinisikan sebagai mean time before failure, MTBF, dibagi dengan mean time before failure ditambah dengan mean time mean downtime, bukan mean time ya, mean downtime. Jadi MTBF dibagi dengan MTBF plus MDT. Itu availability. Ya. Kemudian lawannya unavailability, ketidaktersediaan. Itu adalah mean downtime dibagi dengan mean time before failure ditambah dengan mean downtime. Ya, oleh karena itu availability ditambah unavailability sama dengan 1. Ya, karena alat itu either dia available atau unavailable, seperti peluang saja ya. Peluang dia tersedia dan peluang dia untuk tidak tersedia. Karena kalau saya jumlahkan ya, kan MTBF plus MDT, bawahnya juga MTBF plus MDT juga. Itu akan sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang tadi ya, mean failure rate. Mean failure rate untuk yang repairable. Ya, untuk yang repairable, ini simbolnya adalah lambda dikasih bar di atas ya. Itu adalah 1 per mean time before failure. Ya, 1 dibagi MTBF. Ya. Nah, yang selanjutnya mean time failure rate untuk non repairable.
ya, karena dia nggak bisa diperbaiki, ya, lambangnya adalah lambda, ya, nggak pakai barnya, itu 1 per MTTF, ya. Nah, ini adalah rate-nya atau lajunya, ya. Jadi lajunya merupakan kebalikan dari MTBF untuk yang repairable dan kebalikan dari yang non-repairable yaitu MTTF, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir ya, ketika kita buat dalam fungsi waktu, ya. Nah, jika kalau kita buat dalam fungsi waktu, ya, keandalan sebagai fungsi waktu RT, ya, jadi reliability sebagai fungsi waktu, ya, itu biasanya alatnya itu akan memiliki tren yang eksponensial, ya, di mana lambdanya itu adalah tadi mean failure rate, ya, jadi eksponensial min lambda dikali T, ya. Kemudian eksponensial min lambda dikali T, ya. Kemudian ketidakandalan sebagai fungsi waktu atau Ft itu adalah 1 minus eksponensial dari minus lambda T, ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan nih untuk yang ini kita lihat bahwa R sebagai fungsi T, T-nya kecil karena waktu, ditambah dengan F sebagai fungsi T, ya, itu sama dengan 1 juga, ya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya ya. Jadi kalau saya buat grafik gini untuk lajunya, ya. Jika ini adalah waktu, ya, kemudian ini ada angka 1 di sini, ya, itu unity, ya. Maka untuk yang RT-nya kan tadi RT itu adalah eksponensial minus lambda T, ya. Nah, dia akan menurun nih, ya. Turun eksponensial. Ya, ini adalah RT. Jadi reliability-nya akan menurun, ya. Nah, sementara untuk yang FT, ya, itu kan 1 minus eksponensi dari min lambda T, ya. Unreliability-nya akan begini, eksponensial, ya. Nah, ini adalah FT, gitu. Oke? Ya, jadi ini satu ini adalah ini RT atau dia FT, ya. Gitu. Oke? Nah, ini adalah gambarnya, ya, untuk atau sketsa untuk RT dan FT, gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi kita lihat untuk setiap keandalan ini bisa kita lihat dalam fungsi waktu, ya, dan dia punya tren eksponensial terhadap laju value rate-nya, ya. Oke, jadi sekali lagi untuk keandalan ini kita mengenal ada beberapa singkatan, ya, MTTF, kemudian MTBF, kemudian MDT, ya. Dan itu berpengaruh pada saat kita mendesain alat ukur, gitu. Oke, nah sekian untuk video kuliah hari ini. Terima kasih.